merasa kesulitan. Dia merasa kesulitan untuk konsentrasi karena lingkungan sekitar, mungkin lingkungan dalam rumahnya atau tetangganya ya, itu ramai. Tindakan Rania sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Nah, ke sini ya. Cara teman-teman berhubungan sosial. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apalagi dengan Pak Reza. Nah, sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Anda ditugaskan sebagai petugas pelayanan publik di sebuah kantor pemerintahan. Suatu hari, datang seorang warga yang sangat marah karena merasa pelayanan yang ia terima kurang memuaskan. Ia terus-menerus berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Tindakan Anda adalah A. Membalas perkataan kasar warga tersebut agar ia tahu kesalahannya. B. Meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan warga tersebut dari ruangan. C. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga tersebut. D. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar, meminta maaf, dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda tuh ditugaskan sebagai petugas pelayanan publik di sebuah kantor pemerintahan. Suatu hari datang seorang warga yang sangat marah ya. Datang seorang warga yang sangat marah, kita garis bawahi, karena merasa pelayanan ia terima kurang memuaskan. Berarti pelayanan ia terima kurang memuaskan ya. Ia terus-menerus berteriak. Dia terus-menerus berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Tindakan Anda adalah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda berhubungan sosial ya. Jadi cara ini ingin melihat bagaimana cara Anda berhubungan sosial. Nah, pilihlah tindakan nyata yang positif teman-teman ya, yang menggambarkan kalau Anda sangat menghargai hubungan sosial. Coba kita lihat jawaban yang A. Yang A, membalas perkataan kasar. Membalas perkataan kasar ya teman-teman ya. Warga tersebut agar ia tahu kesalahannya. Tidak baik ya teman-teman ya.
kejahatan orang jangan kita balas ya. Nah, ini juga bukan jawaban yang menggambarkan kalau kita mampu berhubungan sosial dengan baik. Jadi jawaban yang A kita eliminasi, teman-teman. Yang B, meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan warga tersebut dari ruangan. Ini bukan solusi ya, teman-teman ya. Ini malah justru jadi menambah masalah baru. Yang B kita eliminasi. Sekarang kita lihat yang C, teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan. Nah, ini bagus, teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga tersebut. Bagus ya, teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang C. Kita lihat jawaban yang D. Menjelaskan prosedur pelayanan. Nah, ini bagus. Ini bagus juga, teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar, meminta maaf, dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga tersebut. Dibanding yang C, itu jawaban yang tepat yang D, teman-teman. Dia lebih lengkap ya, teman-teman ya. Yang D ini dia menawarkan solusi. Ini yang buat beda. Menawarkan solusi ya, teman-teman ya. Jadi, yang C kita eliminasi. Jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang D, teman-teman. Yang D poinnya 4, C poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman ya. Soal nomor 2. Salah satu panitia pemilihan umum 2024 mengadu kepada Rudi. Ia mengeluh bekerja seharian tanpa jeda pada saat kegiatan pemilu. Ia merasa gaji yang diterima tidak sepadan dengan lelah yang dirasakan. Sikap Rudi sebaiknya A. Menasihatinya bahwa pekerjaan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada negara. B. Menjelaskan bahwa banyak orang ingin menjadi panitia agar mendapatkan gaji sepertinya. C. Membiarkannya mengutarakan isi hatinya. D. Ikut mengeluh atas kelelahan yang kami alami. Baiklah, teman-teman. Silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya, teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau ada panitia pemilihan umum ya, pada panitia pemilihan umum ini mengadu kepada Rudi. Nah, ia mengeluh ya teman-teman ya, ia mengeluh bekerja seharian tanpa jeda pada saat kegiatan pemilu. Ia merasa gaji yang diterima tidak sepadan. Nah, ia merasa gajinya tidak sepadan dengan lelah yang dirasakan. Sikap Rudi sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman memandang persatuan ya. Nah, jadi pilihlah jawaban yang teman-teman menenangkan. Ya, pilihlah jawaban yang menenangkan dan tidak memanas-manasi. Nah, baiklah teman-teman, coba kita lihat jawaban A sampai D. Mana yang pilihan jawaban yang menggambarkan persatuan? Yang A, menasehatinya bahwa pekerjaan tersebut merupakan bentuk pengabdian. Menasihatinya bahwa pekerjaan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Bagus ya teman-teman ya. Kita memadamkan amarahnya ini teman-teman. Jadi jawaban A ini bagus, kita tahan dulu teman-teman. Kita bandingkan dengan jawaban B. B, menjelaskan bahwa banyak orang ingin menjadi panitia agar mendapatkan gaji sepertinya. A dan B ini bagus teman-teman, tapi lebih tepat yang A. Kenapa teman-teman? Karena yang A ini dia menyampaikan kalau pekerjaan ini adalah bentuk pengabdian, jadi bukan hanya melihat dari gajinya. Sedangkan yang B ini dia melihatnya dari gaji ya teman-teman ya. Jadi yang B ini kurang tepat teman-teman. Kita eliminasi. Yang C, membiarkannya. Tidak baik ya teman-teman ya. Nanti malah dia tiba-tiba menjadi marah. Marahnya meluap-meluap nanti teman-teman ya. Jadi yang C ini jadi kurang tepat.
Yang D, ikut mengeluh atas kelelahan yang kami alami. Ikut mengeluh. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Menasihatinya bahwa pekerjaan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Jadi yang A ini teman-teman poinnya 4. Nah yang B poinnya 3. Yang C poinnya 2. Dan D poinnya 1. Soal nomor 3. Rania adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta yang memiliki kebijakan untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH selama masa pandemi. Namun, Rania merasa kesulitan untuk berkonsentrasi bekerja dari rumah karena lingkungan sekitarnya amat ramai. Tindakan Rania sebaiknya A. Membicarakan masalah ini dengan keluarga atau teman sekamar dan mencari solusi bersama, seperti menentukan waktu khusus untuk bekerja dan menciptakan ruang kerja yang tenang. B. Mengabaikan masalah tersebut dan tetap berusaha bekerja meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. C. Meminta izin cuti kepada atasan karena merasa tidak produktif. D. Menyalahkan perusahaan karena tidak menyediakan fasilitas kerja yang memadai untuk karyawan yang WFH. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rania adalah pegawai sebuah perusahaan. Nah, ketika pandemi perusahaannya menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH ya. Nah, namun Rania merasa kesulitan. Dia merasa kesulitan untuk konsentrasi karena lingkungan sekitar, mungkin lingkungan dalam rumahnya atau tetangganya ya, itu ramai. Tindakan Rania sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Nah, di sini ya. Cara teman-teman berhubungan sosial. Jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan kalau teman-teman itu bisa beradaptasi atau bisa berhubungan sosial dengan baik ya teman-teman ya. Nah, mana jawaban dari A sampai D yang menggambarkan jawaban yang seperti itu. Coba kita lihat jawaban yang A. Membicarakan masalah ini dengan keluarga. Bagus teman-teman ya. Membicarakan masalah ini dengan keluarga atau teman sekamar dan mencari solusi bersama. Seperti menentukan waktu khusus untuk bekerja dan menciptakan ruang kerja yang tenang. Bagus ya teman-teman ya. Jawabannya A ini bagus teman-teman. Nah, jadi kita bicarakan masalah ini dengan keluarga, kemudian cari solusinya. Contohnya tadi sudah dijelaskan, menentukan waktu khusus untuk bekerja, dan menciptakan ruangan kerja yang tenang. Bagus ini teman-teman jawaban yang A ya. Sekarang yang A kita bandingkan dengan yang B. B, mengabaikan masalah tersebut dan tetap berusaha bekerja meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Jika kita abaikan teman-teman ya, jika kita mengabaikan masalah tersebut, pekerjaan kita akan terbengkalai atau pekerjaan kita akan tidak maksimal. Kita eliminasi teman-teman. Sekarang kita bandingkan yang C. Meminta izin cuti kepada atasan karena merasa tidak produktif. Ini tidak baik ya teman-teman ya. Kita harus mencari solusi teman-teman. Kita harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Nah, itu yang diinginkan dalam soal sosiokultural ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang D. Menyalahkan perusahaan karena tidak menyediakan fasilitas kerja yang memadai untuk karyawan yang WFH. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Membicarakan masalah ini dengan keluarga atau teman sekamar dan mencari solusi bersama. Seperti menentukan waktu khusus untuk bekerja dan menciptakan ruang kerja yang tenang ya teman-teman ya. Jadi yang A ini poinnya 4 teman-teman ya. Nah kemudian yang yang B ini poinnya 3, yang C poinnya 2, dan D poinnya 1 teman-teman. Soal nomor 4. Beberapa hari ini Anda sering mengisi waktu luang dengan membaca berita baru melalui beberapa media sosial.
Anda menemukan berita terkait seorang anak laki-laki yang dianiaya oleh teman satu kamar di sebuah pondok pesantren. Anda memiliki seorang anak laki-laki, ya, ini anak laki-laki teman-teman ya. Anak laki-laki yang Anda masukkan di sebuah pondok pesantren selama 3 tahun terakhir. Nah, A, saya meminta anak saya pindah sekolah ke sekolah negeri. B, saya menanyakan keadaannya di pondok pesantren agar tidak terjadi hal yang sama. C, saya menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan juga. D, saya menawarkannya beberapa alternatif pilihan selain sekolah di pondok pesantren. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau beberapa hari ini Anda mengisi waktu luang dengan membaca berita melalui media sosial. Anda menemukan berita terkait seorang anak laki-laki yang dianiaya. Nah, ini ada anak laki-laki yang dianiaya oleh teman satu kamar ya, di dalam pondok pesantren. Anda memiliki seorang anak laki-laki yang Anda masukkan di sebuah pondok. Nah, yang Anda masukkan di sebuah pondok pesantren selama 3 tahun terakhir. Sikap Anda sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda untuk tetap menjaga persatuan ya. Tidak mudah terhasut ya, teman-teman ya. Nah, jadi pilihlah jawaban yang teman-teman mengutamakan persatuan dan tidak mudah terhasut. Berarti harus cari tahu dulu kebenaran ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Saya meminta anak saya pindah sekolah ke sekolah negeri. Ini bukan yang menunjukkan persatuan teman-teman ya. Yang A ini kurang tepat. Yang B, saya menanyakan keadaannya di pondok pesantren agar tidak terjadi hal yang sama. Bagus teman-teman. Nah, jadi dengan menanyakan keadaannya kita tahu kondisinya di sana. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita lihat dulu jawaban yang C ya. Saya menanyakan, menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan juga. Lebih tepat sasaran ya teman-teman ya dibanding yang C. Yang C ini dibanding dengan yang B, maaf. Yang C langsung. Dia nanyakan langsung apakah anaknya mengalami kasus perundungan ya teman-teman ya. Jadi lebih tepat sasaran dibanding yang B. Jadi yang B ini kurang tepat teman-teman. Kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Saya menawarkannya beberapa alternatif pilihan selain sekolah di pondok pesantren. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya, bukan jawaban yang menggambarkan persatuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saya menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan juga atau tidak. Jadi yang C ini poinnya 4 teman-teman. Yang B poinnya 3, yang D poinnya 2, dan yang A poinnya 1. Soal nomor 5. Sebuah desa di daerah terpencil mengalami kesulitan akses air bersih. Warga terpaksa mengkonsumsi air dari sumber yang tidak higienis, sehingga sering terjadi kasus penyakit diare dan penyakit kulit. Pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa sumur bor. Namun karena minimnya pengetahuan warga tentang perawatan sumur tersebut seringkali cepat rusak. Sebagai seorang relawan yang ditugaskan di desa tersebut, tindakan paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengadakan pelatihan kepada warga tentang cara merawat sumur bor yang benar. B. Meminta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sumur bor tambahan. C. Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan air bersih. D. Mengadakan kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, sebuah desa mengalami kesulitan akses air bersih ya. Nah, warga terpaksa mengkonsumsi air dari sumber yang tidak higienis, sehingga sering terjadi kasus penyakit diare dan penyakit kulit. Pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa sumur bor. Nah,
Namun karena minimnya pengetahuan, warga tentang perawatan sumur tersebut seringkali cepat rusak. Sebagai seorang relawan yang ditugaskan di desa tersebut, ingat ya, sebagai seorang relawan ya, tindakan paling efektif yang dapat Anda lakukan. Nah, ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Nah, sekarang kita coba lihat jawaban A sampai D mana yang paling tepat. Yang A, mengadakan pelatihan kepada warga tentang cara merawat sumur bor yang benar. Bagus ya teman-teman ya. Nah, yang ini kita tahan dulu teman-teman. Kita lihat yang B. Meminta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sumur bor tambahan. Percuma teman-teman. Kalau warganya tidak dilatih untuk merawat sumur bor, mau ditambah berapapun sumur bornya, maka kasusnya akan tetap sama. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan air bersih. Nah, ini bagus teman-teman. Dibandingnya A lebih bagus yang C. Jadi ada kelompok yang mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan kesediaan air bersih di desa itu. Jadi yang A ini kita eliminasi, kita tahan yang C teman-teman ya, membentuk kelompok swadaya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B, mengadakan kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kalau cuma kita adakan kampanye saja tanpa tindakan yang nyata ya teman-teman ya, ini menjadi kurang tepat, kurang efektif teman-teman ya. Jadi yang paling efektif itu adalah yang C. Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan air bersih. Jadi yang C ini poinnya 4 teman-teman. Yang A ini poinnya 3. Yang B ini poinnya 2 dan D poinnya 1 teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, dapat cita cerita penuh